sejarah Turki, Anda akan memasuki kawasan di mana mulai terjadinya nasionalisme di Turki. Oke, baik teman-teman, silakan untuk memasuki. Baik. Kayak pengantin. Mana ini teret karpetnya mana? Silakan untuk mencari posisi ternyaman dan senyaman mungkin ketika bayangkan ada duduk ternyaman ya. Aku nyari apa-apa dulu. Oh, kebetulan ada ini. Aku lagi nyari ini tadi. Nanti perpaduan sama game mana ya? Siapa yang ngomong Heron ibu? Oh iya. Oke, boleh silakan untuk duduk kembali. Maju dulu. Sambil menunggu teman. Nah, ini kita kedatangan tamu terakhir kita. Selamat datang, marhaba. Maafin ya guys ya. Marhaba. Semuanya sudah siap? Sudah. Saya ucapkan marhaba dan selamat datang di standnya Turki. Kasih tepuk tangannya. Oke, kalian sudah menyiapkan catatannya masing-masing? Tidak. Di HP saja. Oke, kita mulai dari perkenalannya dulu. Dan datang ke stand kita dari mana aja? Oke, kita mulai dulu ini dari yang kedatangan yang terakhir. Boleh diperkenalkan dari mana? Dari Mesir itu. Bir Anggun. Selamat datang. Saya dari Aceh. India. Saya tahu. Saya dari keren itu gimana? Masih ada Mesir. Yang timur nggak ya? Saya tahun apa 22? Sana ya. Oke, boleh ini dari mana? Caca. Ini bapak. Dari mana? Dari Mesir. Dari Kairo. Oke. Di sini kita iklan maaf ya. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita. Diharap kalian menyimak dan mencatat. Hei. Hei, sini. Nyebelin ya. Oke, boleh dipegang nih? Boleh? Baik, saya juga kita ini duduk yuk. Mau diri aja. Duduk sudah, kita samperin aja. Duduk aja yuk. Duduk aja yuk. Sampai dulu. Duduk yuk 1, 2, 3 dong. Oke. Lihat baik. Oke, aku ada kan. Nah, oke. Di sini kita mulai. Kalian bisa baca history project. Jadi di sini kita gak akan nyatet hal-hal yang kayak keterangannya ini poin-poin aja. Yang pertama di sini ada kemunduran Turki dulu. Sebelum kita tahu nih nasionalisme di Turki itu ada apa, kita ke ini dulu, kemunduran Turki. Nah, kalian si Turki ini dulunya pernah ada masa puncaknya tuh bener-bener puncak banget sampai kayak dia tuh ngalahin kerajaan Konstantinopel. Ya itu, kalian pintar-pintar, keren. Ya kalian keren. Nah dia tuh puncak kejayaan nih. Kenapa kamu ketawa? Ya gak bisa baca Konstantinopel. Nah bisa Konstantinopelnya. Nah jadi dulu tuh bener-bener jaya banget. Enggak, lanjut lagi. Ya, biasa ini ada sebenarnya. Itu apa sih namanya itu jaya? Itu tuh pada abad ke-19. Tapi ternyata mengalami kemunduran itu tuh. Dan kayak bener-bener asalnya tuh emang kerajaan jaya, tapi akhirnya mundur. Iya, kenapa? Nah, sampai si kerajaannya itu dijuluki sebagai The Sick Man. Itu kayak ya gitu. Pernah dengar gak? Pernah kan? Nah, terus juga ada yang lain-lainnya nih disebabkan oleh
tidak ada lagi kesultanan yang kuat dan besar gitu. Terus juga intrik-intrik dalam istana semakin merajalela gitu. Terus ini nih tentara Janisari ini terus apa sih, kan harusnya ini melindungi kerajaan, akan tetapi mereka malah kok makin lama makin bikin kacau negara gitu, makin bikin si kerajaannya itu runtuh gitu. Terus pemerintahannya juga mulai melemah. Kayak apa sih itu tuh awal mulanya itu gara-gara ada krisis Gezak, sehingga negara-negara bagian jadi kan rasanya dia berani nih memberontak kayak menjajah negara lain, tapi karena ada kejadian krisis Gezak, akhirnya negara-negara bagian sana memberontak kayak gitu. Terus juga revolusi, kan mulai nih revolusi nih revolusi Prancis tuh mengilhami negara-negara yang dulunya pernah dijajah dan akhirnya mereka merdeka. Karena itu juga kenapa Turki ini masa kejayaannya merosot gitu. Kayak seperti negara Yunani, Bulgaria, Serbia, Romania, dan Mesir kayak gitu. Lalu yang kedua di sini ada poin apa? Masalah Timur. Sampai sini kalian sudah mengerti kenapa runtuhnya negara ini kejayaan. Karena tentara itu kan. Ya, terus juga ada terus ya karena revolusi Prancis juga iya. Terus karena Janisari. Iya, bukan. Agusari. Janisari. Kayak gitu. CANI. Lucu loh mereka. Sudah wajib. Aduh malu deh. Ih kata si Didi disuruh balikin biar orang udah mulai kayak gini ya ada di demo. Benar. Caca, asal mana? Mana? Ayo lanjutin. Bentar mau nanya dulu dong. Iki bisa dulu boleh nggak? Oh boleh. Tapi udah ada gara-gara si itu yang nggak benar. Ya jadi gimana ya? Terlalu tahu gak sih kayak nasional, bukan nasional kan belum ada ya nasional. Sebenarnya udah ada, cuma kayak kok makin lama makin ngeberontak gitu, kayak malah mungkin karena ngerasa kayak gue hebat nih gitu. Mungkin ini. Kenapa bisa mundur? Kan awalnya kan si Turki itu punya banyak negara jajahan kan. Nah terus karena keegoisan tentara itu gimana ya, kemajuan di negara Turki itu jadi ini nih menurun, merosot. Jadi negara-negara jajahannya pun jadi kayak lepas gitu nih sama tangan Turki nya. Jadi malah ngeberontak gitu. Meren. Iya. Seperti ada lagi yang bacain aja yang masalah Timur gitu ya. Iya. Alaya. Ada lagi gak masalah Timur? Ada lagi. Aduh, minum berat. Enggak ada lagi yang menit. Udah. Aku jalan kita kenapa lagi ngeblank. Terus kita ke masalah Timur bakal dijelaskan oleh Bebang Turki kita. Oh iya, apa Turki ya? Iya. Oh iya. Merubah keadaan Turki seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Terus berkembang selama 2 tahun. Pada tahun 1908 berubah menjadi gerakan Midhat Pasha dan Muhammad Ali Pasha. Coba mana Muhammad? Yang ini Kemal Pasha. Oh itu teh masih muda. Iya. Yang aku tahu Mustafa Karapasya. Kamu enggak ada. Iya. Nah terus tahun 1900 sampai sini udah ngerti sudah. Terus pada saat Perang Dunia I kan kalian udah tahu di sini kita udah mah kerajaan yang lemah, udah mau diserang semua negara, diserang kayak banyak masalah sama Timur. Terus juga udah punya sampai disebut negara The Sick Man. Dan akhirnya negara-negara di Perang Dunia I itu menolak kalau si Turki ini gak usah ikutan gitu ke Perang Dunia I karena mereka kayak nyerinya istilahnya kalau bahasa kasarnya beban lah gitu, takut jadi beban buat negara lain tuh gitu. Oh kan bercanda ya. Nah ini negaranya cute. Terus udah gitu akhirnya si
apa sih itu namanya tuh mau ikut perang dunia satu gitu. Dan akhirnya dia nyari sekutu, yaitu sekutu Jerman, dengan harapan ya dapat ditolongin untuk mulai dari perekonomian sama teknologinya kayak gitu. Ditolongin tapi apa sih, pokoknya si Turki itu kan karena udah bersekutu ya sama negara Jerman, akhirnya mereka membendung serangan Rusia, Inggris, dan Perancis ke Laut Tengah kayak gitu. Nah, ketiga, jadi di Perang Dunia Satu ini apa sih namanya tuh, pokoknya beres bersekutu nih sama Jerman. Mereka tuh menyerang ini apa sih namanya tuh, ikut serta membendung serangan Rusia. Ada serangan ke Rusia loh, Jerman sama ini ikutan kayak gitu. Kemudian coba bisa. Jadi dia teh jadi dia tuh sekarang ke Rusia. Ya, Apa dia ngejaga Laut Tengah? Kan Turki ada di Laut Tengah. iya kayak gitu. Perannya dia ngikutin Laut Tengah, cuman dia ikut. Jadi dari membendung itu teh peran dia buat ikut membendung itu, dia diamnya disuruh di Laut Tengah itu kayaknya gitu. Maksudnya Amerika tuh menyerang Rusia. Amerika kok dia Amerika? Jadi gini, si Turki ini ibarat mama nggak disukain sama negara lain, beban kan gara-gara julukan disiplin kan. Nah akhirnya gimana nih caranya biar dia bisa ikutan perang dunia satu juga gitu. Dia juga pengen melihat kembali ke masa kejayaannya, ini gabung sama Jerman kayak gitu. Terus Turki ini tuh memihak kepada Jerman kan sentral, dan ikut serta membendung serangan Rusia. Rusia yang mau nyerang. Iya. Rusia yang menyerang Iya, jadi dibendung sama Turki, kan Turki sama Jerman sama kayak gitu. Nah sekutu yang menyerang yaitu Dardanelles, tapi digagalin nih itu tuh sama Mustafa Kemal Pasha dalam pertempuran dunia satu ini berakhir dengan kekalahan di pihak blok sentral, jadi kalah gitu loh. Sehingga terjadilah perjanjian Versailles antara sekutu dan Turki kayak gitu ketiga. Karena kalah perang. Ya. Terus adanya perjanjian, ya artinya gara-gara kalah ada perjanjian, tapi si pemimpin Turki muda ini nggak setuju sama perjanjian itu deh. Nah, yang kenapa si kejayaan Turki mulai naik deh gara-gara ini namanya tuh si Mana kartu ah? selanjutnya yang terakhir ada sekulerisme. Nah sudah si ini jadi presiden si Kemal Atatürk ini teh dia tuh punya pikiran kalau misalnya Turki menganut sistem politik sekulerisme, negara Turki itu bakal maju. Sekulerisme teh apa, ada yang tahu nggak? Tahu. Nggak tahu kan? Mantap. Terus gitu kan? Aduh. Nah, jadi si ini teh, si Turkinya teh, kan si ini udah jadi presiden, otomatis dia teh yang ngatur itunya kan, politik-politiknya. Sekulerisme teh memisahkan urusan agama dengan urusan politik. Jadi yang asalnya ini kedua tuh ya. Jadi yang asalnya si Turki itu yang terkenal sama negara mayoritas muslim, sama si ini teh diubah jadi negara sekulerisme teh apa coba teh? Iya tadi pemisahan politik dan antara agama. Iya, aku biasa weh, ajar karena gitu teh. Si negara Turkinya teh jadi unik. Ongkoh mayoritas Islam tapi menganut politik sekulerisme, yang dia teh ngatur kalau misalnya larangan si perempuan nggak boleh pakai kerudung dibatasin, bukan nggak boleh sih tapi dibatasin. Terus yang cowok kalau nggak salah aku lihat di YouTube mah tadi nggak boleh pakai vest, celana. vest pakai ini nggak sih? Apa itu? Rompi vest nih. Tapi orang Turki banyak tau yang pakai rompi. Iya, tapi kan itu ini mah pas masa sih ya. Pas itu jadi presiden iya. Di itu. Oh, jangan dipakai. Ya, terus masjid juga dia teh narik 3.000 masjid di Turki
dijadiin masjid lagi nih kita buat acara kegiatan sekularisme. Apa teh? Mas sekolah agama juga dihilangin sama dia teh. Ya. Terus selain itu dia juga ngubah tulisan yang awalnya tulisan Turki teh Arab jadi tulisan Latin. Terus dia teh ngubah kalender Islam jadi kalender Masehi. Oh dia yang potongannya. Tapi kan sekarang jadi nggak gitu lagi. Ya, terus Kenapa nggak gitu lagi coba? tahu tuh kan aku masih sekularisme. Ya kenapa nggak gitu lagi sekarang? Ini mah nggak tahu ya. Nanti kalau salah beli. Kalau misalkan timuran Turki itu kan gara-gara si itu teh ya si itu yang terlalu nginin dirinya kan membuat itu jadi lucu. Mundurin diri. Ngilangin diri. Bukan kayak yang hak, bukan sih namanya hak. Jadi kayak lebih Menguasai. terlalu over lah. Iya, awal gitu. Terus yang masalah timur itu kan karena si Turki raja lemah dikuasain sama barat, ya kan? Terus yang timbulnya nasionalisme itu katanya pemuda. Tapi kenapa disebut masalah timur? Atau maksudnya negara barat tuh Iya, menguasai jadi negara-negara di timur gitu? Enggak, masalah timur itu gara-gara ya yang dari aku pahami kenapa ada masalah timur itu kan gara-gara ini juga kemunduran Turkinya. Jadi nih masalah nyangkut. Oh jadi kayak kumpulan masalah Turki gitu timur. Iya, di timur kayak gitu. Itu yang benar-benar bikin Udah mau kemunduran, terus dia jadi beban di negara orang, terus dimanfaatin jadi masalah timur. Jadi segala bebannya itu kesempatan. Eta tongsis. terus Sok lanjut dipakai main wow. Tadi yang timbulnya nasionalisme teh ada pemuda teh yang bikin fitur kita mau jadi naik lagi yang dari sosial ekonominya kan. Jadi tiga pemuda itu lupa siapa aja namanya. Terus kalau yang perang dunia satu itu si Turkinya itu kan rada-rada mapodo. Jadi dia tadi dikuasain sama orang, dibikin tumbal teh kan. dia pengen ikut serta Dia pengen ikutan perang, tapi kan kemarin Nggak dia ada kayak gitu bikinan. dia ada apa ada gitu jadi nggak diambil kan tapi akhirnya dia tadi bikin jadi ya semuanya gitu ya tapi akhirnya malah melonjok dan si pimpinan apa sih yang tadi gini nasionalis ya si pemuda tiga itu Kemal. Kemal akhirnya di perjanjian antara Turki dan Jerman dia nggak setuju gitu. Apa masuk kutu? Hah? Perjanjian yang dibuat sama sekali ya. Ya terus yang sekularisme tuh yang diangkatnya si Kemal jadi presiden Pak Kemal jadi presiden ya udah siap insya Allah lah. Oke, bye-bye. Semoga mengerti. Satu meninggal karena yang Dadah. meninggal karena Dadah, 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 dadah. 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 Ijul. Mau 30 menit lagi. Ayo, setelah lagu tadi. Lagu ini Eta itu oh iya kan lo Ben ini apa? Ya, bye-bye. Hey. terima kasih Kamsahamnida. Sebuah jalur gitu nih dari apa teh dari sampai India Eropa sampai India kayak motong jalan nih yang awalnya Eropanya teh Jalur alternatif. Kalian berempat Jadi dari Eropa itu, dari bukan Eropa dulu, Eropa itu apa? Afrika Ya, ke India katanya. Ya, kan harusnya gitu ya, muter gitu. Nah, mereka bikin jalan alternatif. Ini buat apa? Itu laut merah buat nih. itu apa sih dari yang Nabi apa apa? teh Biar cepet. ya motong jalan Iya biar apa mereka tuh mau ngapain ke sana tuh? Terus teh Jadi awal kebangkitan nasionalisme Mesir itu Ya latar belakangnya itu dari Iya. keberangkatan Mesir gara-gara ngutang sama Inggris sama Prancis. Jembatan Jadi itu. dia Iya. utang itu gede banget nih si Inggrisnya teh. Terus Inggrisnya atau Mesirnya? Oh, Mesir ke Mesir. Inggris ngutang gede banget. Walaupun Mesir udah jual saham sebagian ke Inggris, mereka juga belum bisa melunasi utangnya. Soalnya emang si Soalnya emang gede Inggrisnya banget. sengaja katanya. Jadi kayak secara tidak langsung Prancis sama Inggrisnya teh ngejajah si Mesir tapi kayak lewat utang Ekonomi. Ya ekonomi.
Mamluk melawan Ottoman atau Turki. Kemenangan Ottoman Usmanu Sultan Salim memunculkan modernisasi Mesir. Pemimpinnya yaitu Gubernur Khalif, terus Muhammad Ali Pasha sama dinasti Ali. Terus visi dari Mesir itu katanya sama dengan politik dan lain-lain dengan kaum barat. Dapat jadinya nasib. Memberlakukan modernisasi. Soalnya 2 pendek. Memecat para penentangnya, menghapuskan orang yang tidak di tahun 1872 mereka membuat gerakan pan-islamisme dan nasionalisme. Oh iya, yang si pekerjanya bukan? Jadi ada sosok tokoh yang dibuang ke India nih, namanya Jamaluddin Afghanistan. Nah itu Afghanistan. ya dia kan dibuang. Dia tuh yang membuat apa sih? Oh iya, itu Yang namanya itu yang Iki biasa. dia yang membuat pan-islamisme dan pan-islamis dan nasionalisme itu Pan-Islamisme sama nasionalisme. Ya itu teh si Jamaluddin ini tapi dia teh dibuang ke India Sama Inggris karena dihasut kayak dihasut sama Penderitaan akibat penjajahan dan kekejaman Inggris, berkembangnya kebudayaan Barat yang dibawa oleh Inggris melalui menggerus kebudayaan asli India. Munculnya golongan terpelajar menjadi pionir, pemberian status dominion atau semacam otonomi atas Kanada pada tahun 1867, kemenangan Jepang atas Rusia 1905, kemampuan tentara India dalam PDI dan PD2. Organisasi Mesir, pemimpinnya yaitu gubernur bukan presiden. Yaitu Muhammad Ali Pasha. Dia ini mempunyai visi kalau dia pengen Mesir sama dengan berbagai aspek politik, seni dan lain-lain dengan kaum barat, memberlakukan modernisasi, memecat para penentangnya. Jadi kalau ada yang orang yang gak sevisi sama dia tuh dihukum, bisa juga sampai dibunuh. Terus ada bentuk modernisasinya 1805 sampai 1953, yaitu pembangunan terusan Suez, jalur mega proyek yang diciptakan Mesir, didorong oleh para bangsa Prancis, jalan pintas untuk menuju ke India. Yang awalnya kalau mau menuju ke India itu harus ngelewatin Asia, Afrika, pokoknya jauh. Tapi mereka buat jalan pintas, jadi dekat alternatif ya. Tapi pembuatan jalur itu tuh mereka tuh ngutang sama Prancis sama juga Inggris. Terus tapi si Ali ini, Muhammad Ali Pasha ini gak setuju karena katanya gak berguna. Nah terus ada tokoh Muhammad Syair Pasha yang menyetujui jalur ini untuk Eropa. Sekarang gedung-gedung sastra bisnis milik orang milik bisnis milik orang milik orang asing gitu. Terus Raja Fahru yang waktu memerintah dianggap tidak berdaya dalam menghadapi situasi Ini yang masih bisa teh dia teh dijajah, dia teh pengen merdeka kan sendiri, pengen kayak ya terlalu ketat lah gitu. Makanya dia teh pembangunan itu kan terus